Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat malam. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan proyek CPT 1 mata kuliah negosiasi. Pertama, perkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Ilham Safari, yang kedua ada Nur Alfira, yang ketiga ada Sofi Adila, yang keempat ada saya sendiri dari Ardiansyah, yang kelima ada Dila Nur Rahmani. Baiklah, yang pertama dalam presentasi ini ada definisi dan contoh negosiasi yang akan dipresentasikan oleh Sofi dari Ardiansyah. Definisi dan contoh negosiasi menurut KBI adalah sebuah proses tawar-menawar. Proses tersebut dilakukan dengan berjalan runding untuk mencapai sebuah kesepakatan secara bersama. Kesepakatan tersebut dicapai antara satu pihak atau bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi, dan pihak atau bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi. Yang pertama yaitu adalah negosiasi dengan PT Freeport Indonesia bulan Juli 2018. Pada bulan Juli 2018, pemerintah Indonesia berhasil mencapai kesepakatan dalam negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah berhasil memperoleh kesepakatan yang menguntungkan untuk masyarakat Indonesia. Beberapa poin penting dalam kesepakatan ini antara lain adalah yang pertama ada penerimaan negara lebih besar. Pemerintah berhak meminta penerimaan negara yang lebih besar secara agregat daripada yang terima sebelumnya. Hal ini berarti Indonesia dapat memperoleh lebih banyak penerimaan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Freeport Indonesia, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Yang kedua adalah investasi saham Freeport. Pemerintah juga berhasil mendapatkan hak atas investasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51%. Artinya, pemerintahan memiliki kendali mayoritas atas perusahaan tambang ini. Keuntungan dari investasi saham ini dapat digunakan untuk kepentingan nasional, seperti pembangunan infrastruktur dan program sosial lebih luas. Baik, yang kedua adalah tujuan negosiasi. 1. Mencapai kesepakatan bersama. Tujuan pertama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam mencapai kesepakatan bersama, pihak-pihak melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapatnya masing-masing. Yang kedua adalah mengurangi konflik dan perbedaan. Yang ketiga, ada saling menguntungkan berbagai pihak. Baik, selanjutnya ada manfaat negosiasi. Ada beberapa dari manfaat negosiasi. Yang pertama ada pencapaian kesepakatan, yang kedua menghindar konflik, yang ketiga meningkatkan keterampilan komunikasi, yang keempat meningkatkan hubungan, yang kelima meningkatkan kreativitas. Baik, yang kedua ada tahap dalam mempersiapkan negosiasi harga berhasil yang akan dipresentasikan oleh Sofi. Kepada Sofi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada tahap-tahap dalam mempersiapkan negosiasi agar berhasil. Yang pertama itu persiapan yang matang. Nah, dalam persiapan yang matang, kita perlu mengumpulkan informasi seperti profil lawan bicara, tujuan, dan penyesuaian strategi yang akan dipilih. Yang kedua itu memilih tim negosiasi yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang subjek yang akan dinegosiasikan. Dan yang ketiga itu menguatkan rasa percaya diri. Kepercayaan ini dapat membantu dalam berbicara dan menunjukkan kesiapan kita dalam menghadapi negosiasi. Yang kedua ada menganalisis masalah. Di sini kita mengidentifikasi pokok masalah yang akan dibahas dalam negosiasi.
Analisis pokok masalah ini membantu kita untuk memahami sumber konflik dan menemukan solusi yang efektif. Yang ketiga itu mempersiapkan solusi. Di sini kita membuat penawaran logis dan sesuai dengan keadaan dengan menghindari membuat penawaran yang terlalu tinggi atau tidak realistis karena dapat membuat proses diskusi berjalan lama dan tidak efektif. Lanjut. Kemudian yang keempat ada menentukan metode diskusi. Ini berarti kita dapat menentukan metodenya berupa pertemuan langsung, komunikasi lewat email, atau menggunakan teknologi komunikasi lainnya. Yang selanjutnya itu ada menentukan tujuan. Tujuan negosiasi di sini harus jelas dan spesifik. Tujuan harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Yang selanjutnya itu ada mengembangkan strategi kompetitif dan analitis. Strategi kompetitif biasanya digunakan pada saat negosiasi. Tujuannya itu untuk memenangkan negosiasi dengan cara yang efektif. Strategi kompetitif ini melibatkan kemampuan untuk berbicara, menawar, dan mengambil keputusan yang dapat memberikan keuntungan bagi kita. Selanjutnya, kemampuan atau skill yang harus dimiliki dalam bernegosiasi. Yang pertama itu menguasai komunikasi verbal dan non-verbal. Ini komunikasi secara jelas, baik melalui bahasa tubuh ataupun intonasi dan artikulasi. Yang kedua itu persiapan yang matang. Sama halnya dengan tadi, melakukan persiapan yang matang sebelum melalui proses negosiasi merupakan hal utama yang harus disiapkan. Ini melibatkan mempelajari karakteristik lawan, mengetahui tipe dan sifatnya, dan menyesuaikan gaya negosiasi yang akan digunakan. Selanjutnya itu ada melakukan Selanjutnya melakukan persiapan yang matang. Yang tadi terus melakukan kemampuan dalam mengambil keputusan. Berikutnya, ini adalah skill yang harus dimiliki dalam bernegosiasi, yaitu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi dan kondisi yang tepat pula. Ini melibatkan kemampuan untuk merinci kriteria atau standar yang adil dan menghindari konflik yang tidak perlu. Terakhir itu mampu mendengarkan lawan bicara. Selain mampu dalam berkomunikasi, kita sebagai pihak yang akan bernegosiasi itu harus mampu mendengarkan lawan bicara dengan baik dan memahami perspektif mereka. Dengan mendengarkan dan memahami maksud apa yang mereka sampaikan, itu dapat membantu kita dalam menganalisis masalah yang lebih akurat, sekaligus membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Sofi. Yang ketiga ada langkah-langkah pelaksanaan negosiasi yang akan disampaikan oleh Dila. Pada Dila, silakan. Terima kasih kepada Dery. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mempersiapkan negosiasi yang baik. Yang pertama yaitu mempersiapkan negosiasi atau prepare to negotiate. Ya, sebelum melakukan negosiasi, lakukan analisis secara mendalam mengenai pihak lain, tujuan mereka, dan posisi kita sebagai orang yang melakukan negosiasi secara menyeluruh sebelum melakukan negosiasi. Pastikan kita sendiri telah mengetahui tujuan, kekhawatiran, dan kendala pada masing-masing pihak sehingga kegiatan negosiasi bisa berjalan lancar. Selanjutnya, membangun hubungan atau relationship building. Penting menciptakan hubungan baik dengan pihak lain sebelum masuk pada negosiasi inti. Dengan mengembangkan hubungan interpersonal dan kepercayaan satu sama lain, dapat mempercepat proses dari negosiasi yang sedang dilakukan. Yang ketiga, menetapkan prosedur atau establishing a process. Selama negosiasi berlangsung, buatlah aturan main atau protokol yang jelas tentang hal-hal seperti batas waktu, bentuk komunikasi yang dapat diterima kedua belah pihak, dan batasan dalam hal tawar-menawar. Selanjutnya, tahap proposal atau the proposal stage. Pada tahap ini, kedua belah pihak mengajukan proposal yang ingin dinegosiasikan. Proposal harus dikomunikasikan secara terbuka dan transparan. Dan selanjutnya yang kelima, mengajukan pertanyaan atau questioning the technique. Ajukan pertanyaan yang memungkinkan kita memahami hal banyak tentang minat pihak lain. Mengajukan pertanyaan yang mendalam dapat membantu dalam memeriksa solusi yang sesuai atau yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Yang keenam, eksplorasi kepentingan, yaitu
Kenali keinginan dan tujuan dari pihak lain. Hal ini akan memudahkan proses identifikasi solusi yang saling menguntungkan. Dan yang selanjutnya, zona tawar-menawar. Setelah selesai melakukan pengamatan, masuk ke tahap tawar-menawar. Pada tahap ini, pastikan melakukannya secara kooperatif serta mencari kompromi yang saling menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir, penutupan kesepakatan atau closing the deal. Setelah terjadi kesepakatan, pastikan semua pihak memahami secara jelas hasil akhir dan syarat-syarat dari hal yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Yang pertama, yaitu kita harus melakukan riset. Sebelum melakukan negosiasi, pastikan telah mengumpulkan informasi yang cukup tentang pihak lain, apa tujuan mereka, bisnis yang dijalankan, kepemimpinan, prioritas, dan kesepakatan masa lalu dari pihak lain jika memungkinkan kita mencari tahunya. Yang kedua, bangun hubungan baik dan kepercayaan. Untuk membangun hubungan bisnis yang kuat, mulailah dengan minat yang tulus dan terlibatlah dalam percakapan yang santai. Tunjukkan empati, bagikan informasi, pertahankan kontak mata, dan gunakan nada yang hangat dan bersahabat. Berterima kasihlah kepada orang lain atas masukannya dan atasi setiap konflik atau gangguan dengan hormat untuk menjaga hubungan yang positif. Selanjutnya, temukan solusi yang saling menguntungkan. Berusaha untuk mengambil keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan kolaborasi di masa depan dan membantu pengembangan hubungan jangka panjang. Selanjutnya, gunakan kriteria dan standar yang objektif. Gunakan data spesialis pihak ketiga yang tidak memihak dan penelitian independen untuk membangun netralitas dalam pembicaraan nilai. Sampaikan argumen tandingan dengan menggunakan argumen yang logis dengan disertai data yang akurat. Buatlah tawaran kompromi yang masuk akal dan memuaskan kedua belah pihak serta menunjukkan ketidakberpihakan. Selanjutnya, mempersiapkan BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement. Jika tidak ada tanda-tanda kesepakatan kedua belah pihak, maka siapkan alternatif terbaik yang dapat diberikan. BATNA tersebut dapat meningkatkan kekuatan dan keyakinan diri saat mengambil keputusan. Selanjutnya, membaca niat lain dari pihak lain. Untuk menilai tingkat kenyamanan seseorang, amati bahasa tubuh, nada suara, dan pilihan kata mereka. Perhatikan tanggapan mereka terhadap proposal, ketersediaan waktu untuk berbagi informasi, timbal balik, dan ketersediaan bernegosiasi. Perhatikan juga perubahan formalitas, basa-basi, dan kesabaran. Percayai naluri dan periksa tanda-tanda ketidaktulusan atau agenda tersembunyi. Dan yang terakhir itu, pandai bicara dan membangun nilai, yaitu keyakinan yang kuat akan kemampuan negosiasi dapat membedakan negosiator yang baik dengan yang ahli. Penguasaan penetapan ini, jenis dan strategi negosiasi membantu menyampaikan ide dan wawasan yang berharga. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dila. Yang keempat, ada jenis-jenis negosiasi yang akan disampaikan oleh Nurul Alfira. Kepada Nurul Alfira, saya persilakan. Baik, terima kasih Dery. Di sini saya akan membacakan jenis-jenis dari negosiasi. Yang pertama, negosiasi interorganisasi. Negosiasi ini melibatkan dua atau lebih organisasi yang berbeda dan tujuannya adalah mencapai kesepakatan antara organisasi-organisasi tersebut. Yang kedua, negosiasi distributif. Jenis negosiasi ini juga dikenal sebagai negosiasi win-lose. Dalam negosiasi distributif, pihak-pihak lain yang terlibat cenderung bersaing untuk mendapatkan sebanyak mungkin bagian dari nilai yang ada. Yang ketiga, negosiasi integratif. Negosiasi integratif ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Pihak-pihak bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Nah, yang keempat, negosiasi intraorganisasi. Di dalam suatu organisasi antara berbagai departemen, tim, atau individu untuk mencapai kesepakatan terkait dengan tujuan organisasi secara internal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul. Yang kelima ada mengaitkan poin diskusi dengan artikel dan gambar developing yang akan disampaikan oleh Ilham Safari. Kepada Ilham Safari, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Oke, di sini teman-teman, di sini kita lihat ada gambar di mana itu tentang developing negotiation, yang dimana artinya mengembangkan keterampilan negosiasi. Di sini ada 10 tahapan. Yang pertama itu tentang
to negotiation atau persiapan untuk negosiasi. Nah, jadi kalau kita sebelum mau negosiasi itu hal, kita yang pertama tuh harus mengumpulkan informasi tentang apa yang akan kita sampaikan kepada lawan negosiasi kita. Baru selanjutnya kita juga memahami apa alternatif dari negosiasi kita. Kadang kita harus menyiapkan plan B dan plan A dan plan B. Apabila negosiasi pertama kita nggak sesuai, kita bisa alihkan ke plan B, atau kalau bisa kita juga plan C juga. Nah, selanjutnya kita juga memprioritaskan tujuan dan apa yang ingin kita setujui di dalam negosiasi. Baru yang kedua itu ada relationship building atau membangun hubungan. Nah, kita supaya dipercaya untuk berorganisasi, mungkin kita juga harus membangun hubungan dan membangun kepercayaan. Dan kita juga harus mengenal pihak lawan bicara kita atau pihak lain yang ingin berdiskusi dengan kita. Baru kita juga harus berkomunikasi yang baik agar terjadi negosiasi yang baik. Baru ketiga itu ada establishing procedure atau menetapkan prosedur. Yang pertama kita juga harus menetapkan agenda, menentukan waktu yang tepat, dan aturan negosiasi yang baik di dalam menetapkan prosedur. Baru yang keempat itu ada the proposal stage atau tahapan pengajuan proposal. Pengajuan ini mengajukan penawaran awal, mulai dengan proposal yang masuk akal, tetapi memiliki ruang untuk berkompromi, dan juga mendengarkan proposal dari pihak lain, dan supaya kita akan menjalin negosiasi atau persetujuan yang sama. Dan kita juga harus memastikan keterbukaan di dalam negosiasi. Selanjutnya itu ada yang tahap kelima atau questioning teknik bertanya, di mana salah satu itu adalah tentang pertanyaan yang terbuka, pertanyaan yang tertutup, dan problem question. Selanjutnya itu ada yang keenam, expressing interest atau menjelajahi kepentingan. Yang pertama kita harus mengidentifikasi kepentingan utama, tahu apa yang benar-benar penting bagi masing-masing pihak, bukan hanya posisi permukaan. Selanjutnya juga mencari solusi yang menguntungkan, fokus pada mencari solusi yang bisa memenuhi kepentingan kedua belah pihak, dan empati, pahami dari spesifik pihak lain juga untuk mengetahui motivasi dan batasan mereka. Baru yang ketujuh ada the bargaining zone atau zona tawar-menawar. Itu dia zona tawar adalah area di mana kedua pihak mungkin setuju terhadap kesepakatan. Di sini mungkin kita bisa tentukan di mana kedua belah pihak memiliki area kesepakatan yang mungkin. Baru selanjutnya itu kompromi, bersiap untuk menyesuaikan posisi agar bisa mencapai kesepakatan, dan negosiasi itu terjadi win-win, yang dimana usaha untuk menemukan solusi di mana kedua pihak merasa mendapatkan keuntungan. Baru ada yang ke-8 yaitu power persuasif atau kekuatan persuasi, yang dimana itu membangun argumen yang kuat yang agar bisa dipercaya oleh lawan negosiasi. Baru teknik persuasif yang kan posisi kekuatan. Jika Anda memiliki keunggulan, misalnya alternatif yang lebih baik, gunakan itu untuk memperkuat posisi Anda atau negosiasi Anda. Baru selanjutnya itu yang ke-9 ada handling breakdown atau menangani kegagalan. Terkadang negosiasi bisa mengalami keuntungan atau kegagalan atau tidak terjadi kesepakatan. Di sinilah keterampilan untuk mengatasi konflik diperlukan. Yang pertama itu mungkin kita bisa tetap tenang, jangan biarkan emosi mempengaruhi proses negosiasi kita, atau mencari, selanjutnya mungkin bisa mencari penyebab kegagalan. Baru menggunakan mediator jika negosiasi benar-benar macet atau terkendala, pertimbangkan menggunakan pihak ketiga yang netral untuk memediasikan negosiasi. Baru selanjutnya yang ke-10 yang terakhir itu closing the deal, melakukan kesepakatan. Tahapan akhir dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan dan menutup perjanjian, yaitu meninjau kembali kesepakatan yang mungkin kita bahas dari awal sampai akhir. Baru juga mendokumentasikan kesepakatan agar ada bukti dari kesepakatannya. Baru selanjutnya memastikan komitmen, pastikan semua pihak berkomitmen untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mungkin itu saja dari pengaitan tentang artikel developing negotiation skill. Ini bisa saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ilham. Yang berikutnya ada referensi dari semuanya. Baik, terima kasih. Sekian dari video presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.